Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Afinesa Channel, channel tutorial seputar ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara mengisi perencanaan observasi kelas di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Sebelum kita lanjut, ada baiknya rekan-rekan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Afinesa Channel. Oke, terima kasih. Langkah pertama, kita masuk ke akun PMM kita. Saya sarankan untuk membuka dua tab untuk PMM supaya kita mudah mengerjakannya nanti. Pada tab awal kita masuk pengenalan kinerja. Pada tampilan baru, kita tentu cukup bingung ya, bagaimana langkah untuk observasi karena di sini tampilannya baru. Bagaimana caranya? Kita klik tab guru, kemudian klik sebagai pegawai. Nanti di sini muncul langkah yang akan kita kerjakan. Kemudian di sini juga kita buka. Ini saya menggunakan dua tab supaya kita cukup mudah dan paham untuk mengerjakan langkah observasi berikut ini. Kemudian di tab yang awal kita buka. Ini adalah menu-menu yang ada di PMM. Kita bisa cek untuk yang seperti ini kita tidak bisa membukanya. Tapi kita fokus ke cek langkah observasi ini. Kita bisa baca di sini ya, periode untuk observasi praktik kerja itu antara Januari sampai Juni 2024. Kita klik. Oke. Di sini indikator yang diobservasi oleh atasan. Ini instruksinya. Nanti kita mengisi observasi di tab yang ini. Kemudian kita klik cek rubrik observasi. Nah, di tab yang satu ini kita biarkan begini. Kemudian kita buka tab satunya lagi. Sama langkahnya. Nah, apa tujuannya kita buka dua ini? Nanti kita membutuhkan akan membutuhkan sesuatu dari tab yang sini. Jadi kita buka dua seperti ini. Kemudian yang tab satunya kita klik lanjutkan. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah persiapan observasi, diskusi dengan atasan, bersiap untuk observasi dan observasi langsung. Jadi ini adalah bulan Februari, jadi kita untuk bersiap-siap mengisi kegiatan observasi. Nah, di sini ada kalimat apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Nah, di sini. Ini kita bisa isi sesuai keinginan kita, bebas. Kita bisa isi 2, 1, atau bahkan 3. Yang jelas ini maksimal 3 ya. Saya contohkan, saya pilih 1 saja. Nah, di sini kita perhatikan guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Nah, kemudian di sini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku, upaya mempelajari. Nah, di sini ini kegunaan dari tab yang satunya tadi, kita tinggal mengkopinya saja. Nah, ini sama ya. Guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik 2 dan 3. Guru berikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik.
kita sesuaikan dengan yang pilihan kita tadi. Tadi saya guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Jadi ini target perilakunya. Kita copy yang perilaku yang dianjurkan ini. Jangan sampai rekan-rekan pilih yang ini dihindari. Jangan sampai kita pilih yang ini. Kita pilih yang ini saja. Perilaku yang dianjurkan kita bisa copy. Caranya sangat mudah. Kita bisa blok seperti ini, kemudian tekan Ctrl C, kemudian kita pastekan di upaya pelajari seperti ini. Nah, ini belum ada nomornya, kita tinggal menambahkan nomor saja seperti ini supaya rapi. Nah, oke, selesai. Jika rekan-rekan ingin mengisi 2 atau bahkan 3, kita hanya menyesuaikan saja. Jika rekan-rekan contohnya memilih 2 ini ya. Jadi ini kita pilih yang memberikan contoh kontekstual, jadi ditambahkan yang ini. Kemudian bisa bebas ya, dipilih hanya 1 atau 2 poin atau bahkan 3. Ini bisa dilakukan ya rekan-rekan semua. Kemudian kalau sudah, kita ke jadwal observasi. Sebelum kita membuat jadwal, kita diskusikan dulu dengan atasan ya rekan-rekan semua. Ini saya buat untuk observasinya nanti tanggal 6 Maret 2024. Oke, sudah. Kemudian kita pilih jenjangnya. Rekan-rekan di jenjang apa? SD, PAUD SD, SMP, SMA dan sebagainya. SMK. Karena saya di SD, kita pilih SD saja. Kemudian kelasnya kita pilih kelas 4. Sesuaikan dengan tempat mengajar rekan-rekan semua ya. Jika rekan-rekan itu adalah guru mata pelajaran, kita bisa ubah ke jenjang apa, kemudian kelasnya apa, kemudian mata pelajarannya apa untuk diobservasi. Saya memilih bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya ada catatan lain opsional. Ini bebas, opsional kita bisa isi juga tidak apa-apa. Contohnya saya isi observasi dimulai pukul 7.30 seperti ini. Oke, seperti ini juga bisa. Kemudian langkah berikutnya kita mengupload RPP atau juga modul ajar sesuai dengan kurikulum yang digunakan rekan-rekan semua. Jika rekan-rekan menggunakan kurikulum Merdeka, kita bisa mengupload modul ajar. Kalau masih kurikulum 2013, kita bisa mengupload RPP seperti itu. Di sini kita perhatikan formatnya PDF ya, maksimal 10 MB, jadi sangat mudah. Langkah berikutnya kita upload untuk modul ajarnya, karena saya di kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian ada pilihan unggah dari laptop ke komputer dan juga ambil dari bukti karya. Pilih unggah dokumen. Kalau saya unggah dokumen. Kemudian kita cari. Kemudian di sana. Saya sarankan menggunakan folder seperti ini supaya mudah. Oke, kita modul ajar. Kita tunggu proses uploadnya, kemudian kita bisa cek. Nah, sebelum kita kumpulkan, kita cek dulu apakah RPP atau modul ajar yang sudah kita upload itu sudah benar apa belum. Jangan-jangan punya rekan-rekan itu masih keliru. Nah, di sini saya ternyata masih keliru. Ada 16 Januari 2023, seharusnya 2024 ya, seperti itu. Kita bisa mengeditnya. Kita klik edit. Kemudian kita unggah dokumen yang masih keliru tadi, seperti itu. Oke, karena ini tutorial, saya lewati saja. Kemudian kalau sudah, kita bisa kumpulkan. Atau kalau masih ragu, kita simpan sebagai draft dulu. Oke, simpan dan keluar. Nah, berhasil simpan draft. Kemudian kita kembali. Nah, langkah selanjutnya nanti jika ini sudah kita kumpulkan, nanti kita
ini lanjut ke langkah berikutnya. Ini belum bisa diklik atau dipilih karena ini belum dikumpulkan. Seperti itu. Coba yang tadi saya edit karena masih 2023. Saya buka filenya saja. Supaya nanti mudah dan bisa dikumpulkan. Oke, ini yang keliru tadi. Nah, ini sesuaikan dengan jadwal yang ada di PMM tadi untuk observasi. Jadi tanggal 6 Maret ya, harinya Rabu. Jadi kita ubah tanggal 6 Maret seperti itu. Untuk modul ajarnya kita menggunakan satu pertemuan, jangan yang satu semester. Oke, ini satu hari waktu alokasinya, jadi ini hanya satu pertemuan saja. Kita cek apakah masih ada yang keliru. Oke, mungkin sudah cukup seperti ini, kemudian kita simpan. Lalu kita upload lagi. Kita tunggu proses penguploadannya. Kita bisa cek lagi. Ya, sudah berubah. Jadi usahakan tanggalnya ini sama dengan tanggal jadwal observasi. Kalau sudah, kita klik kumpulkan. Kalau sudah yakin, kita bisa klik kumpulkan seperti ini. Nah, setelah kita klik kumpulkan, nanti kita langsung tombol yang berikutnya ini muncul warna biru, kan tadi warnanya seperti ini tidak bisa diklik. Ini sudah bisa kita pilih, cek rincian seperti ini. Jadwalnya tanggal 6 Maret untuk observasi. Oke, jadi kita tunggu waktunya. Sambil menunggu kita persiapkan, karena ini atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal. Nah, sesuai jadwal 6 Maret 2024 seperti itu. Kemudian kita kembali saja. Nah, tadi presentasi ini 0% karena kita sudah mengumpulkan, jadi ini bertambah menjadi 25% progresnya ini. Sangat mudah. Kemudian kita mengupload sertifikat. Untuk sertifikat, laporan dan sebagainya kita kumpulkan di sini. Kita klik kumpulkan. Nah, ini sesuai RHK yang rekan-rekan isi sebelum observasi. Nah, ini ada punya saya ada 4 untuk RHK-nya. Contohnya yang ini kita klik kumpulkan. Nah, ini laporan. Karena saya belum membuat laporan, jadi saya pilih yang sudah ada saja. Ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diserahkan komunitas belajar. Jadi ini dari Kombel. Kita bisa klik kumpulkan, kemudian kita upload sertifikatnya dengan cara kita klik unggah, kemudian unggah dokumen, lalu kita cari. Untuk sertifikatnya bisa diberi nama seperti ini supaya kita tidak pusing untuk menguploadnya. Nah, tadi kan praktik baik yang diselenggarakan oleh Kombel ini kita pilih. Nah, kita bisa ceknya sebelum kita kumpulkan. Kalau sudah benar, kita bisa keluar. Kemudian kita, kalau ragu, kita simpan draft dulu. Kalau sudah yakin, kita bisa kumpulkan. Karena ini masih draft ya. Coba saya akan beri contoh yang satunya lagi. Ini kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Jadi ini sifatnya diklat nasional ya. Kita bisa klik kumpulkan. Ada 2 sertifikat, jangan lupa. Tadi sudah saya kasih nama jadi tidak bingung. Seperti ini, upload. Kita bisa ceknya. Oke. Kalau sudah yakin, kita keluar, lalu kita isi sertifikat yang 2, kemudian kita klik unggah dokumen.
Lalu kita isi sertifikat bidang pendidikan seperti ini. Kemudian kita bisa cek. Nah, seperti ini. Kita bisa keluar, lalu kita bisa simpan draft atau kita bisa kumpulkan. Ini saya beri karena ini tutorial pengumpulan, saya coba kumpulkan yang ini. Saya klik kumpulkan. Oke, dengan bisa dikumpulkan, saya mengerti. Kemudian, nah, kalau sudah dikumpulkan begini, ada keterangannya. Yang warna merah ini belum dikumpulkan, yang hijau sudah dikumpulkan. Kalau yang warna oranye ini masih draft, seperti itu. Ini poin dari RHK nya saya, seperti itu. Kemudian kita bisa kembali. Untuk tugas tambahan ini kita bisa kumpulkan di sini. Sesuai tugas tambahan kita, bisa ekstrakurikuler atau juga bisa TPPK ini. Coba untuk TPPK karena saya sudah punya, saya kumpulkan saja. Ini dia SK-nya. Kita bisa cek. Kalau sudah sesuai, kita bisa simpan draft dulu saja, atau kita bisa langsung kumpulkan yang sudah yakin. Kita ke halaman awal. Nah, untuk pengumpulan sertifikat dan juga tugas tambahan ini tidak mempengaruhi presentasi dari observasi kelas kita. Jadi ini hanya pelengkap ya untuk mengisi RHK kita. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan pengunjung Afinisa Channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, dan juga komen. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.